Shalom, sekali lagi kita bertemu, bertemu di dalam kebaktian kita di rumah masing-masing. Ya, jadi saya percaya kita begitu rindu sekali berkumpul bersama-sama seperti biasa yang kita lakukan, tapi memandangkan PKP ini dan kita tetap terus bersekutu di rumah, ya, bersama keluarga, bersama dengan teman serumah dengan kita. Jadi saya percaya di mana firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada bersama-sama kamu. Nah, jadi saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, walaupun tidak begitu ramai kita, dalam beberapa orang saja, dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Dan pada hari ini dan kita mau mempersiapkan hati kita dan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan sebelum kita memulahkan ibadah kita pada hari ini, dan mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, mempersiapkan hati kita, ya, mempersiapkan hati kita di dalam lagu pujian ini. Dia mengerti, Allah kita mengerti, Allah kita peduli di dalam situasi, di dalam keluarga kita, situasi negara kita Malaysia dan negara kita dan seluruh bumi. Ya, apa yang terjadi kita percaya semuanya itu masih di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan lagu ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tapi Tuhan, Dia membuka jalan bagi kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi kita akan angkatkan lagu ini. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, oh Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Oh, mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah mengerti, Kau Allah peduli. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa, persiapkan hati kita, dan kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan biar kita membenarkan Tuhan bekerja di dalam hati kita pada hari ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan waktu yang indah kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam keluarga kami, baik kami bersendirian, baik kami bersama di dalam rakan-rakan kami serumah. Dan kami bersyukur, dan inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau, dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan pada hari ini Tuhan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya itu berbaharum di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan mari kita terus meninggikan nama Tuhan kita, memuliakan nama Tuhan kita, dan kita mengangkatkan suara kita, dan kita mau mengangkatkan tangan kita, dan kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur, sebab Dia baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita katakan lagu ini.
datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuatnya, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
hidup kami. Sebab kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib,
percaya Tuhan, janji-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Hanya Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita berdoa untuk uang persembahan kita. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan atas berkat Engkau yang Engkau telah curahkan bagi setiap kehidupan kami. Bapa di sorga Tuhan, sebentar tadi Tuhan, kami memberi sebahagian daripada hidup kami Tuhan, uang persembahan yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati bagi setiap uang persembahan yang telah dikumpulkan sebentar tadi Bapa. Engkau berkati dalam hidup kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, berkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Berkati kesehatan kami, keluarga kami Bapa. Bukan saja uang ringgit yang kami berikan kepada Engkau, tetapi hidup kami Tuhan, kami mau berikan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, Engkau berkati juga uang persembahan yang telah dikumpul Tuhan. Biarlah uang persembahan ini diguna pakai untuk memperluaskan lagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan selamat pagi.
Apa khabar semua? Saya harap semua sihat dan juga penuh dengan sukacita. Ini adalah fasa ketiga ya, minggu kelima ni PKP, dan memang bukan senang ya untuk kita duduk diam di rumah. Tapi saya harap kita semua memang mentaati ya, mengikuti perintah itu ya. Penampakan Yesus pada murid-muridnya yang hendak berjalan menuju ke Emmaus, iaitu lebih kurang 7 batu ataupun 11 hingga 12 kilometer dari Yerusalem. Okey, bukanlah satu peristiwa yang biasa-biasa, tetapi sangat luar biasa. Kita boleh lihat ini di Lukas bab 24. Okey. Lukas bab 24 mulai daripada ayat 13 hingga 35. Okey. Lukas bab 24. Okey, Lukas bab 24 ayat 13 hingga 35. Kita baca tentang dua pengikut Yesus. Satu bernama Kleopas, yang satu tidak tercatat namanya. Mereka sedang bingung, mereka sedang berjalan, cerita dan mereka bincang mereka tentang peristiwa apa yang berlaku, dan mereka sangat sedih. Dan mereka memang kecewa. Kalau kita lihat ayat 17 bahagian C, kita lihat mereka menjawab dengan hati yang sangat sedih. Okey, bila Yesus tanya mereka, mereka sangat sedih. Jadi kita tahu ada 5 hal yang berlaku bila kita cerita tentang penampakan Yesus di Lukas 24 ini. Yang pertama, ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Ada satu krisis, okey, ada satu krisis. Dan kita tahu mereka sedang betul-betul bingung, tengah bingung, mereka bincang tentang Yesus mati di kayu salib, baru saja dikuburkan, dan tapi jenazahnya tidak ada di situ. Jadi mereka sedang berbual dan bertukar pendapat. Okey, kalau kita lihat ayat 15, okey, mereka sedang bercerita dan tukar pendapat. Yesus datang menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Hal yang pertama, ada krisis. Yang peristiwa yang menyedihkan. Tapi yang kedua, Yesus datang menghampiri mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka nampak Yesus. Ayat 16. Tetapi entah mengapa tidak kenal dia. Jalan bersama-sama Yesus tapi tidak mengenali Yesus. Ayat 16 mengatakan mereka tidak kenal Yesus. Dan seterusnya Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan, bincang dalam perjalanan ini? Apa yang kamu cerita? Itu yang dimaksudkan. Dan mereka berhenti tengok dia dengan muka yang sedih. Lalu Kleopas menyatakan kepada Yesus, adakah Tuhan satu-satunya di Yerusalem ini yang tidak mengetahui apa yang berlaku akhir-akhir ini? Adakah kamu saja yang tidak tahu? Itu yang dimaksudkan kepada Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ayat 19, apa yang berlaku? Jadi hal yang ketiga kita lihat, bagaimana membaca dan memahami firman Tuhan sangat penting. Kita baca mulai daripada ayat 19b. Okey, mereka cerita kepada Yesus. Ada seorang nama Yesus dari Nazaret itu, dia ada seorang nabi di sisi Allah dan pada pandangan kami semua. Dia berkuasa dan mereka katakan dengan apa yang dia katakan dan perbuatannya. Dan para ketua iman dan juga penguasa bangsa kita menyerahkan dia supaya dia dihukum mati.
Lalu mereka menyalibkan dia. Kami berharap bahawa dialah yang akan membebaskan Israel, bangsa kami, orang Israel. Lagipun hari itu, hari ketiga sejak hal ini berlaku kan. Jadi ada beberapa orang wanita, dia memeranjatkan golongan kami, mengatakan bahawa jenazah Yesus mereka pergi ke sana tidak ada. Wow, itu lagi memeranjatkan mereka. Kerana dalam mereka sedih, Yesus sudah mati. Ini pergi ke kubur, dia tidak ada di situ. Jadi bila dia ceritakan semua ini kepada Yesus, kita lihat ayat 25. Ayat 25, kita tengok bagaimana Yesus menjawab selepas dia cerita. Yesus berkata kepada mereka, ayat 25, alangkah bodohnya kamu. Alangkah lambatnya kamu mempercayai semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Bayangkan kalau ada orang kata kamu ni, alangkah bodohnya kamu. Alangkah lembabnya kamu untuk memahami. Slow. Bagaimana perasaan kamu? Masa orang sudah menghina kamu ya? Tapi di sini Yesus mengatakan kepada mereka, menerangkan bagi mereka, menjelaskan mereka apa yang dia tulis mengenai dirinya sendiri. Dan dia cerita seluruh Alkitab. Dia menjelaskan, dia menerangkan kepada mereka. Mulai dari kitab-kitab Musa dan juga tulisan para nabi. Lepas itu, mereka sudah cerita dan Yesus sudah menjelaskan semua. Mereka sampai di apa orang kata di pekan yang mereka nak tujui. Dan Yesus kelihatan seolah-olah dia nak terus dalam perjalanan mereka. Tapi mereka mengatakan, sudah malam, sudah gelap. Mari ke rumah kami. Dan mereka jemput Yesus untuk masuk ke rumahnya. Dan ayat 29 hingga 32 di situ, Yesus masuk ke rumah mereka, makan bersama-sama mereka. Kemudian dia ambil roti. Dia ambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikan roti itu dan memberikan kepada mereka. Ayat 31 mengatakan, mereka sedar bahawa orang itu adalah Yesus. Bila mereka terima roti yang Yesus berikan kepada mereka, baru mereka sedari. Tetapi Yesus lenyap daripada pandangan mereka. Dan mereka berkata di antara mereka sendiri, bukankah hati kami berasa seperti meluap-luap bila dia menjelaskan, menerangkan isi Alkitab kepada kita. Wow. Baru mereka sedari. Dan Yesus sudah lenyap. Dan kalau kamu lihat yang kelima, mereka terus bangkit dan lalu pulang ke Yerusalem. Mereka tidak kata, sudah malam, mari kita tidur, nanti dulu, besok kita sudah penat, dan besok kita pergi. Tidak. Mereka terus bangkit dan pulang ke Yerusalem. Dan apa yang kita lihat ayat 33 hingga 35, mereka pergi jumpa kepada pengikut-pengikut dan rasul-rasul Yesus. Dan mereka cerita tentang apa yang telah berlaku. Apa yang telah berlaku semasa mereka dalam perjalanan ke Emmaus, dan juga bagaimana mereka mengenali Yesus bila dia membagikan roti kepada mereka. Kita pun ada peristiwa, ada krisis sekarang yang kita tidak jangkakan. Kita tidak terfikir tahun 2020 kita akan stay at home. Sudah ni masuk minggu kelima dan kita akan ada 6 minggu lah semua sekali. Itu pun tidak tahu sama ada akan diperlanjutkan. Tetapi apa yang saya nak kita ketahui, walaupun kita ada di dalam krisis yang akan mengecewakan kita, mungkin kita sedih, mungkin kita risau, tetapi biarlah kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan.
1 Petrus bab 5 ayat 7 mengatakan, kerana dia mengerti dan dia ambil peduli tentang kita. Jadi serahkanlah itu semua kepadanya. Dan yang kedua, Yesus akan menyertai kita. Macam mana dia berjalan bersama-sama dengan 2 orang pengikut Yesus itu, dia juga akan menyertai kita. Itu janjinya. Di Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku akan menyertai kamu sehingga akhir zaman. Biar kita berjalan bersama-sama Yesus. Seperti mereka berjalan bersama-sama Yesus dalam perjalanan itu. Yang ketiga, kita kena rajin membaca firman Tuhan. Supaya kita memahami. Supaya tidaklah orang kata kita ni, bodohnya kamu, lembabnya kamu ni. Supaya apa yang kita dengar firman Tuhan, kita akan memahami. Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Kerana di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahawa firman-Mu adalah pelita yang memimpin aku dan cahaya yang menerangi jalanku. Dan yang keempat, sambutlah Yesus ke hati kita. Seperti mereka sambut Yesus ke rumah mereka. Makan bersama-sama dengan Yesus. Kita juga sambutlah Yesus ke dalam hati kita. Supaya dia menjadi raja, segala raja. Dan di dalam hati kita, dia yang bertakhta. Dan terakhir, seperti mereka bila mereka dengar Yesus menjelaskan firman Tuhan, kebenaran. Hati mereka meluap-luap, mereka berkobar-kobar. Biarlah kita juga bersemangat kerana kita tahu siapa itu Yesus. Dia telah bangkit dan dia telah mati dan hapuskan dosa untuk kita. Kita juga harus berkobar-kobar, berapi-rapi, mau ceritakan kebenaran itu kepada sesiapa saja yang kita temui. Dan biarlah kita menceritakan berita baik ini kepada sesiapa saja yang kita ada peluang. Dan saya harap masa ini biarlah kita panggil kawan-kawan, teman-teman, saudara mara, keluarga kita, supaya kita dapat ceritakan berita baik ini. Yang Yesus telah bangkit dan dia telah menyelamatkan kita. Dan dia mengerti semua apa yang berlaku di dalam hidup kita. Kerisauan kita, kekhawatiran kita, dan juga apa saja yang kita sedang mengharungi ini memang sukar. Tapi Tuhan mengerti, dia akan buka jalan. Dia akan menolong kita. Tuhan berkati. Shalom.